Shalom saudaraku, baik yang ada di YouTube, baik yang ada di TikTok, selamat siang. Shalom, kita jumpa lagi dalam ibadah siang. Baik saudara, saat siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia Cinta yang Kudus. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sumber kasih sejati, kami bersyukur karena kasih-Mu telah membawa kami pada momen kudus ini. Kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami untuk mengerti, telinga kami untuk mendengar, dan jiwa kami untuk menerima sapaan kasih-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami ya hamba-hambamu rindu dibentuk. Biarlah setiap kalimat yang hamba sampaikan bukan hanya indah di telinga, tetapi menancap dalam menumbuhkan iman dan menyemburkan kasih. Beri hamba hikmat, otoritas di bawah ilahi, urapanmu. Ketika hamba menyampaikan firmanmu, engkau menyembunyikan hamba di balik kuasa salibmu, biar namamu yang ditinggikan dan hanya kebenaran firmanmu yang diberitakan. Segala penghalang dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Kristus. Dan biarlah kami semua menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Wow, saudara, selamat sore. Baik saudara yang ada di YouTube, baik yang ada di mana saja ya. Baik, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Ya, ini suara saya kedengaran ya. Nanti saya udah capek-capek ngomong. Tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu seperti dua orang yang sedang memainkan eh, lagu duet, saudara ya. Dua orang yang sedang memainkan lagu duet ya. Jadi ini pasti butuh latihan, kepekaan, dan kadang perlu mengalah untuk menyatu dalam harmoni. Tapi ketika dua hati belajar untuk mencintai, mengampuni, melayani, maka simfoni kasih itu akan terdengar indah di telinga Tuhan dan dunia. Dan saya juga mau menyatakan ya, saat dua insan disaksikan, bukan hanya disaksikan oleh manusia, tapi terutama ya disaksikan oleh surga. Pernikahan bukan hanya perayaan cinta, melainkan awal dari sebuah panggilan khusus, panggilan kudus, menjadi sahabat seumur hidup dalam suka, dalam duka, dan sehat dan sakit, dalam limpah dan kurang. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Hari ini kita hadir bukan hanya untuk melihat ya, kalau dalam pernikahan kita hadir bukan hanya untuk melihat peristiwa indah, tapi bagian dari doa kita dan pengharapan kita agar rumah tangga yang dibangun atas dasar yang kekal, nah, yaitu kasih dan kebenaran. Tuhan nyatakan saat ini, saudara. Saya yakin setiap kita yang menghadiri pernikahan pasti bisa merasakan sukacita yang begitu dalam saat dua pribadi bersatu, berjalan dalam doa, dan bersatu dalam janji kudus. Ada keindahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Jadi kita tidak hanya menyaksikan cinta, tapi kita juga menyaksikan iman yang berbuah dalam komitmen. Saudara, mari kita membaca dari Efesus, saudara, dari kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 33 saya akan bacakan, saudara. Demikian firman Tuhan dari Efesus 5. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu.
tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu, berlaku masing-masing, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saudara, sungguh suatu hal yang luar biasa dikatakan di ayat 32 khususnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dan rahasia ini yang akan kita singkapkan hari ini. Pernikahan itu seperti simbol hubungan Kristus dan jemaat, ya saudara ya. Jadi, saya mau memulai dengan pantun, saudara. Jika cinta sekadar rasa, ia cepat pudar. Jika cinta berasal dari salib kekal, ia kekal dan besar. Hari ini bukan sekedar bersatu karena cinta, tapi karena panggilan Tuhan dalam rencananya. Ya, ini luar biasa sekali, saudara. Jadi rahasia cinta yang kudus yang pertama adalah cinta yang rela, menyerah, dan menyangkal diri. Menyerah dan menyangkal diri. Ini didasari ayat 25, saudara. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus menyerahkan diri untuk jemaatnya. Jadi cinta suami istri itu punya unsur pengorbanan, saudara, dan penyangkalan diri. Tidak ada yang dominan di sini, baik laki-laki atau perempuan. Keduanya harus bersedia mengalah karena mengasihi. Cinta yang kudus itu tidak menuntut, tapi justru menyerahkan. Menyerah bukan berarti karena kalah, menyerah dalam kasih. Ya, jadi saudara, cinta yang kudus itu menyerah dalam kasih. Ya, saudara. Saya punya cerita yang sangat unik, saudara, dari seorang Billy Graham. Siapa Billy Graham? Dia ini adalah misionaris besar dari Amerika. Dia punya istri bernama Ruth, saudara. Dan ada yang iseng ketika seorang wartawan iseng bertanya, wow, mari kita selidiki pernikahan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bagaimana pernikahannya? Istrinya ditanya, apakah Anda dan Billy pernah berpikir untuk bercerai? Ruth menjawab dengan senyum cerai. Tidak hanya berpikir untuk bercerai, saya malah berpikir untuk membunuhnya. Wah, ngeri juga ya saudara ya. Padahal istri hamba Tuhan gitu ya. Yang mau dibunuh hamba Tuhan lagi ya. Saudara, ini cukup lucu, tapi ini kebenaran yang sangat mendalam. Mau hamba Tuhan, mau siapapun kita dalam pernikahan itu ada yang namanya tantangan, ada yang namanya pergumulan, saudara. Tapi bagaimana meresponnya dengan kedewasaan? Jadi cinta memang tidak selalu terasa manis, bahkan lebih sering pahit, saudara. Tapi cinta yang kudus itu tahu cara untuk tetap bertahan, untuk tetap tinggal, meski sebenarnya ingin menyerah. Karena sebenarnya cinta yang kudus itu tidak menuntut, tapi menyerah. Menyerah dalam kasih, bukan karena kalah. Bukan menyerah karena kalah, tapi karena kasih. Demi orang yang kita kasihi, kita menyerah. Menyerah di sini, menyangkal diri, saudara. Kita bisa menang, kita bisa tunjukkan mungkin kita punya power di dalamnya, tapi sebenarnya kita menyerah demi keutuhan bersama. Ada lagunya, demi kau dan si buah hati. Saudara, saya ingat cinta yang kudus tidak menuntut tapi menyerahkan. Ini kisah saya dengan suami saya yang punya latar belakang sangat berbeda. Saya seorang yang Batak banget, saudara ya. Suami saya Jowo banget, dari Jowo keraton banget gitu ya. Kalau dia tuh ngomong halus banget ya. Kalau saya tuh the point, meledak-meledak lagi, saudara ya.
Saya masih ingat mahasiswa saya bilang, kalau Ibu Priscila yang ngajar, kita nggak akan ngantuk karena dia meledak-meledak. Jadi bisa bayangkan bagaimana suami saya harus menghadapi ledakan-ledakan saya. Ya, jadi dia tuh mungkin menganga gitu ya saudara ya, tapi dia banyak saya tajamkan. Saya pernah mendengar ketika dia bilang sama temennya di depan saya ini sudah diasah sama istri saya sebelum saya ke Afrika. Ya, jadi saya itu sebenarnya ketawa, tapi saya juga ada sedihnya. Seganas itukah saya di hadapan suami saya gitu ya. Tapi ya, memang benar saudara, suami istri yang akan saling menajamkan, saudara. Anda tahu atau tidak tahu, istri Anda adalah amplas terbaik Anda. Dan suami Anda adalah amplas terbaik Anda. Seperti amplas, saudara, saya suka ngecat-ngecat, saudara. Jadi kalau nggak diamplas dulu, misalnya saya pernah ngecat ayunan, ngecat dinding, kalau nggak diamplas, dia tuh nggak bagus, saudara. Kayak dempul-dempul banget gitu ya, saudara. Tapi kalau diamplas dulu, wah, itu mulus nanti kalau dicat hasilnya pun bagus. Nah, tahukah Anda, amplas terbaik yang banyak sekali menghaluskan Anda bukan orang lain, tapi pasangan Anda sendiri. Anda sadar atau tidak? Tetapi keduanya itu, seperti dikatakan firman Tuhan, besi menajamkan besi. Anda akan ditajamkan oleh pasangan Anda sendiri, saudara. Anda suka atau tidak, tapi begitulah kabar gembiranya Anda akan ditajamkan oleh pasangan Anda. Suami saya banyak menajamkan saya, banyak menetralisir saya. Saya orang yang betul sekali kata, saya tetap menjadi diri saya, ya meledak-meledak kah ya. Memang kita semua dengan keunikan kita. You still be yourself, but the best your persons ya. Persi terbaik kamu. Gitu. Jangan langsung kamu niru orang lain ya. Jadi dirimu sendiri, tapi diri sendiri yang baik, yang ya semuanya sudah dimurnikan gitu ya, saudara. Jadi suami saya banyak menajamkan saya demikian juga banyak menajamkan dia. Dia kalau bicara, saudara, lama sekali, saudara. Kalau saya pap, 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 kadang saya bisa juga kata Amsal itu, saudara. Saya pun merenungi itu, saudara ya. Saya lebih baik jujur gitu ya, saudara ya. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan, ya kan? Jadi suami saya banyak dia itu lembut kalau berkata-kata ya, putar sana putar sini. Saya to the point. Jadi bagaimana Pak? Jadi bagaimana? 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 Jadi saya belajar. Saya belajar berdiplomasi dari suami saya. Saya belajar banyak hal dari suami saya dan suami saya juga belajar banyak hal dari saya ketika saya melihat Papa begini harusnya begini begini begini. Kita saling menajamkan walaupun awalnya berantem dulu saudara. Nggak banyak siapa yang menang gitu ya saudara ya. Tapi di sini penyerahan. Kadang saya harus menyerah. Kadang suami saya yang harus menyerah. Ya, menyerah demi kasih. Saya menyerah dengan karir untuk saya bisa membesarkan anak-anak dan dia yang bekerja. Harus ada yang menyerah, salah satu saudara. Mau suami, mau istri, bukan berarti harus istri. Bisa juga suami, karena banyak juga yang suaminya yang menjaga anak, karena mungkin istrinya yang lebih besar gajinya. Itu kesepakatan bersama. Jadi, jangan sampai membuat orang tidak bertumbuh, saudara. Pernikahan itu akan membuat dua insan ini bertumbuh. Ketika keduanya menyerah demi kasih, di dalam kasih, ada penyangkalan diri. Pasti keduanya akan jadi lebih baik. Inilah rahasia cinta yang kudus. Cinta yang kudus inilah dasar pernikahan. Rahasia besar adalah rahasia cinta yang kudus. Seperti cinta Yesus kepada kita jemaatnya. Saudara, yang kedua, cinta yang kudus itu adalah cinta yang menguduskan dan menumbuhkan. Maksudnya apa? Menguduskan, menumbuhkan, saudara. Kata kuncinya ada di ayat 26 sampai 27. Supaya ia menguduskannya dengan firman agar jemaat itu kudus dan tak bercela. Saudara, Kristus tidak hanya mencintai gereja tetapi juga dia mentransformasinya. Pernikahan bukan hanya tentang apa adanya, tetapi tentang menuju lebih baik bersama, saudara. Cinta yang kudus itu mendorong pertumbuhan, bukan stagnasi. Kalau kamu bukannya makin bertumbuh, malah
di downgrade itu sudah salah benar, saudara. Saya pernah ada di fase yang begini, saudara. Saya menghormati, tetapi dia tidak menghormati, malah jadi terkesan memanfaatkan, gitu ya, saudara. Jadi ini mungkin fase yang sudah lama sekali ya. Cinta yang kudus harusnya mendorong pertumbuhan. Mau dimanapun, saudara, mau di gereja, ya, karena itu juga dasarnya kasih, saudara ya. Dimanapun Anda berada, kalau itu dari Tuhan, pasti itu membuat Anda bertumbuh. Kalau Anda tidak bertumbuh, berarti Anda salah tempat, ya. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya pernah, bukan salah tempat, tapi mungkin tempat saya yang belum siap menerima saya dengan status doktoran saya, jadi lebih baik nggak usah memakainya sama sekali. Mungkin dia berpikir seperti itu. Namun setelah saya merenungi, saya sangat bersyukur saya bisa keluar baik-baik dari sana. Walaupun ya kesannya hanya dimanfaatin, ya nggak apa-apa. Tidak ada yang dirugikan. Maksud saya, Tuhan itu menampung tiap air mata. Walau banyak manusia-manusia yang sembunyi di balik jubahnya, di balik gelar pendetanya, padahal sebenarnya nggak pantas jadi pendeta kalau memperlakukan orang bukan semakin bertumbuh, tetapi memaksa orang jangan bertumbuh. Nah, ini ada yang salah. Nah, pasti yang jelas itu orang yang nggak benar yang begitu ya. Sudah hilang antar hati nurani. Kristus mencintai gereja, kita mencintai pasangan kita menerima pasangan kita apa adanya. Tetapi tidak cukup hanya itu, saudara. Kita perlu mentransformasinya. Ya, jadi mentransformasi di sini menjadikannya lebih baik. Cinta yang kudus mendorong pertumbuhan, bukan stagnasi. Cinta sejati bukan bertahan dalam apa adanya. Justru sebaliknya, bertumbuh menjadi sebagaimana seharusnya. Saudara, saya punya cerita. Jadi, saya harus sebutkan pernikahan bukan titik akhir cinta, melainkan awal perjalanan pertumbuhan. Jadi, jangan hanya bangga sudah menikah. Banggalah ketika Anda dan pasangan Anda semakin serupa Kristus. Ya, ada teladan dari pasangan lansia, sudah 50 tahun menikah. Setiap pagi, suaminya ini selalu menyiapkan secangkir kopi untuk istrinya. Meski tangannya ini mulai gemetar gitu ya saudara ya. Ketika ditanya mengapa Anda tetap melakukannya, ia menjawab karena setiap hari aku terus belajar mencintainya. Dan aku ingin dia tahu bahwa cinta ini terus bertumbuh. Wow, saudara, ini cinta sejati. Cinta sejati bukan bertahan dalam apa adanya, tapi bertumbuh menjadi sebagaimana seharusnya. Sekali lagi, cinta sejati bukan bertahan dengan apa adanya, tetapi bertumbuh sebagaimana seharusnya. Saudara, ada kisah dari seorang perempuan yang ya saya suka sekali, saudara ya, di mana perempuan ya. Kalau kita mau lihat, saudara, saya suka sekali kisahnya Priscilla Aquila, saudara ya. Ya, bila Anda mengikuti Priscilla Aquila, Anda akan paham yang saya maksud, saudara. Priscilla Aquila ini pasangan yang saya teladani, terlebih karena nama saya juga Priscilla gitu ya, saudara. Kita bisa membaca kisahnya di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian Kisah Rasul 24 juga, saudara. Jadi dalam kisahnya ini kita bisa belajar tentang kesetaraan dalam pelayanan. Dalam pelayanan, istrinya Priscilla lebih menonjol dan lebih aktif dalam pelayanan. Tetapi sang suami, yaitu Aquila, dia tidak merasa terancam dengan ini. Suaminya ini dewasa rohani dan dia merayakan kelebihan istrinya, mendukung istrinya, bukan terintimidasi. Saudara, banyak perkataan begini, saudara ya, yang saya mau katakan. Bukan berarti yang mau saya tonjolkan perempuan, tapi ini lebih kepada kalau misalnya di balik suami yang sukses, sepertinya sudah biasa ada istri yang kuat, yang menopang gitu ya. Biasanya begitu.
Tetapi di balik istri yang sukses, sampai ada pepatah yang dipleset-plesetin, ada suami yang stres. Nah, kalau suaminya misalnya lebih tinggi, itu kayak seperti sudah sewajarnya. Tetapi kalau istrinya lebih tinggi daripada suaminya, ini tidak, misalnya kayak nggak wajar gitu ya, saudara ya. Padahal tidak, saudara. Mau istri Anda lebih tinggi gajinya, lebih tinggi semua posisinya, Anda tidak perlu merasa terancam. Anda tetap kepala rumah tangga. Nah, istri juga jangan merasa Anda lebih hebat kalau Anda lebih tinggi gajinya dari suami, lebih ini, lebih itu, ya. Karena kita ini bukan lagi dua, tapi satu. Keberhasilan suami, keberhasilan kita, keberhasilan istri, keberhasilan kita. Nah, karena memang pernikahan itu mendorong pertumbuhan, bukan membuat stagnasi. Saudara, kalau ada istri dia lebih hebat sebelum dia menikah dan dia down sekali setelah dia menikah, berarti something wrong. Saya tidak bicara tentang hanya seputar karir, saudara. Tapi ini semua aspek, saudara ya. Kalau orang menikah dengan yang belum menikah, percayalah ketika dia merespon masalah-masalah rumah tangga itu dengan dewasa, karena itu masalah sebenarnya bukan masalah. Bagaimana cara kita meresponnya? Dan orang akan didewasakan ketika dia meresponnya dengan benar. Saudara, kita belajar dari Priscilla Aquila. Mereka dua pasangan yang sangat sejoli. Namanya nggak pernah terpisah. Kadang nama Priscilla dulu, nama Aquila, bahkan kadang Priscilla yang lebih dulu disebut, saudara. Nah, di sini mereka saling mendukung panggilan dan karunia yang berbeda. Kita bisa menerima pasangan. Apakah kita bisa menerima pasangan kita yang lebih menonjol dari kita? Kalau suaminya lebih menonjol itu udah biasa. Tapi kalau istrinya yang lebih menonjol, apalagi era sekarang, belum tentu suami bisa semua, saudara. Apalagi kalau saya orang Batak ya, saya aja pernah gaji saya tinggi, saudara ya, belum lebih tinggi dari suami saya. Suami saya langsung ngomong gitu, ketika saya berantem sama dia. Oh, mentang-mentang kamu udah punya gaji, gitu. Harusnya senang dong istrinya ada gaji gitu ya saudara ya. Maksudnya begini, ego laki-laki itu memang lebih besar dibanding perempuan ya. Itu kayak udah dari sono gitu saudara. Tapi seiring perkembangan zaman, Anda juga harus bisa menerima. Sama seperti dulu perempuan nggak bisa sekolah, sekarang perempuan bisa sekolah. Jadi adalah bisa terjadi perempuan justru yang akan lebih banyak bekerja. Ya, saudara itu bisa bisa terjadi ya. Itu kesepakatan bersama. Itu bukan berarti menunjukkan suami lemah atau suami kurang gitu ya, saudara. Tidak, karena sebenarnya kelebihan istri, kelebihan suami, kelebihan suami, kelebihan istri. Di sini harus membentuk pertumbuhan, ya. Jangan jadi stagnasi dua-dua. Di sini, dari Priscilla Aquila kita belajar tentang kesetaraan dalam pelayanan. Sekalipun Priscilla lebih menonjol dan lebih aktif dalam pelayanan, suaminya Aquila tidak pernah merasa terancam. Suaminya Aquila dewasa rohani dan dia merayakan kelebihan istrinya dan mendukungnya, bukan terintimidasi. Di sini juga kita belajar tentang kemitraan sejati dalam Kristus, di mana melayani bersama, memiliki satu visi dan misi, bukan yang bersaing, tapi saling melengkapi. Jadi pasangan yang sehat itu saling ya, saling menghormati, saling menopang dalam pelayanan, bukan bersaing dan mendukung pertumbuhan rohani. Saling melengkapi, mengajar dengan bijaksana dan rendah hati, teladan dalam menumbuhkan orang lain. Jadi saudara, apakah pernikahan kita memberi ruang untuk pertumbuhan dan pelayanan bersama? Nah, ini perlu dipertanyakan, saudara. Cinta yang kudus itu mendorong pertumbuhan, saudara. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Pasangan kita adalah amplas terbaik kita. Ketika kita mulai menyangkal diri dan mulai diamplas, saudara, tentu akan ada pertumbuhan. Pertumbuhan, jadi pernikahan itu akan membawa pertumbuhan lebih dalam. Pernikahan bukan titik akhir cinta, justru awal perjalanan pertumbuhan. Banggalah ketika Anda dan pasangan semakin serupa dengan Kristus, ya. Jadi nggak cukup bangga udah menikah, tapi semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, saudara, cinta yang sejati, cinta yang kudus itu menyatukan sebagai satu tubuh. Nah, ingat, kita nggak satu lagi. Kita nggak dua lagi, tapi satu. Ayat 31 berkata, keduanya menjadi
satu daging. Ayat 28 berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Cinta yang kudus menyatukan dua pribadi, bukan hanya fisik, tapi juga emosi. Menyatukan visi, menyatukan iman, bukan hanya keromantisan, tapi kesatuan spiritual. Jadi cinta yang kudus itu bukan sekedar bersama, tapi benar-benar menjadi satu. Ya, cinta yang kudus bukan sekedar bersama, tapi benar-benar menjadi satu. Cinta yang kudus menyatukan dua pribadi, bukan hanya fisik, tapi juga emosi, visi, dan iman. Bukan hanya keromantisan, tapi kesatuan spiritual. Saudara, saya tersentuh dengan kisah eh, Nick Vujicic dan Kanae Vujicic. Mungkin pernah dengar. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Ini kayak badan aja, saudara. Ah, mungkin pernah lihat ya, saudara. Tapi dia punya istri cantik, saudara. Dan anak-anaknya semua puji Tuhan, normal, saudara. Wow, kalau istrinya ini melihat fisik, saudara. Wah, sudah lama mungkin si Puji Cik ini nggak punya punya pasangan. Istrinya cantik, saudara. Kenapa? Karena sudah menyatukan. Cinta ini menyatukan. Saya, cinta yang kudus itu bukan sekedar bersama, tapi benar-benar menjadi satu. Jadi eh, Nick dan Nick ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi istrinya yang cantik ini melihat sesuatu yang dunia tidak lihat. Ia melihat hati Nick, bukan keterbatasannya. Dan mereka akhirnya melayani bersama. Mereka satu tubuh. Bukan karena sempurna fisiknya, tapi karena kesatuan iman dan panggilan, saudara ya. Jadi satu tubuh, bukan karena kesempurnaan fisik, tapi karena kesatuan iman dan panggilan. Ya, satu dalam visi, hati, dan iman. Bukan hanya berbagi rumah dan ranjang, tapi berbagi hidup dan saling memahami dalam kelemahan. Ya. Wah, ini luar biasa nih, saudara. Tahukah saudara, cinta yang menyatukan itu, apa yang disatukan? Hati, visi. Tidak sekedar tinggal bersama, bukan hanya satu rumah, satu ranjang, bukan. Tapi persatuan, bukan berarti kita kehilangan identitas, bukan. Kita tetap menjadi diri kita. Tetapi yang disatukan adalah tujuan. Fungsinya bisa beda, tapi sevisi, terbuka, dan saling menguatkan. Saudara, ini sama seperti mendayung perahu. Bayangkan perahu didayung dua orang. Satu di kiri, satu di kanan. Yang kiri mendayung ke kanan. Yang kanan mendayung ke kiri. Maka mereka akan habis energi. Saling gontok-gontokan, saudara ya. Habis energi, habis waktu, dan perahunya lama-lama rusak, ya, saudara. Begitulah dalam rumah tangga. Kita ini dalam satu perahu. Maka harus ada satu pemimpin, tetapi didukung oleh penolong. Jadi, tadi sudah saling menyerahkan, menyangkal diri, kemudian cintanya juga sudah dikuduskan, ditumbuhkan, maka disatukan menjadi satu tubuh, saudara. Jadi, sama seperti alat musik. Alat musik itu bisa beda-beda, saudara. Dipadukan dalam satu harmoni yang indah. Keduanya harus menyelaraskan nada, tempo, rasa, cegah pals, gitu ya saudara ya. Nah, kalau dua musik, satu piano sama biola, masing-masing dengan musiknya nggak enak, nggak harmoni. Tapi kalau kedua alat musik yang berbeda ini dipadukan dalam satu harmoni yang indah, maka harus menyelaraskan dengan nada, tempo, rasa, dan mencegah fals. Nah, seperti itu, saudara. Nah, jadi dari sini kita banyak belajar, banyak hal yang kita pelajari, saudara ya. Bagaimana cara kita mengaplikasikan ketiga cinta yang kudus ini? Ya, caranya pertama, membangun komunikasi. Komunikasi
Ini penting sekali. Bangun perkataan yang membangun dan memberi hidup, saudara. Setiap hari perkatakan perkataan membangun. Aku mengasihimu, terima kasih, maaf ya. Perkataan itu dapat menghidupkan atau mematikan cinta. Ya. Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi komunikasi adalah mendengar dan memahami dengan hati. Mendengar itu harus dua kali lebih banyak daripada bicara. Makanya Tuhan beri kita dua telinga, satu mulut, supaya kita lebih banyak dengar dulu baru ngomong, saudara. Ya Tuhan sudah atur itu semua. Dan paling penting, ucapkanlah perkataan tepat waktu. Wah, kalau nggak tepat waktunya habis, saudara ya. Kata-kata kita ini bisa jadi jembatan atau jurang. Nah, katakan aku mengasihimu ketika istrimu lelah, suamimu lelah. Mungkin dia perlu mendengar kata-kata ini. Ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ucapkan terima kasih. Ketika kita memang salah, maka ucapkan permohonan maaf. Berhenti dengan kata kasar ya. Kita mulai dengan kata penguatan ya. Efesus 4 ayat 29 ya. Perkataan tepat waktu. Jadi komunikasi, bangun perkataan yang membangun dan beri hidup. Ya, setiap hari perkataan membangun. Aku mengasihimu, terima kasih, maaf ya, seperti itu ya, saudara. Perkataan itu benih, saudara. Apa yang kamu tabur dengan mulutmu hari ini akan bertumbuh di hatinya, di hati pasanganmu, mungkin esok hari atau lusa. Karena perkataan itu seperti tabur tuai. Setiap perkataan kita bisa seperti pelukan yang tidak terlihat, yang akan menguatkan. Tapi juga ini bisa peluru, tung, 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 yang menyakitkan sekali, saudara ya. Saya mah banyak banget perkataan menyakitkan saya dari bagi bagi suami saya gitu, saudara ya. Suami saya cepat sekali bicaranya, saudara. Ya, tuh, 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 tuh. Nah, suami saya belum menjawab, mama. Pop, 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 gitu. Gitu ya, saudara ya. Tapi saya belajar. Seiring waktu saya belajar. Suami saya juga banyak belajar dari saya. Jangan pikir gara-gara saya terus gitu ya. Oh, dia banyak belajar. Betul-betul saya amplas juga dia, saudara. Dan dia banyak mengamplas saya. Sehingga kami semua semakin indah, saudara ya. Lidah itu kecil, saudara. Tapi menggerakkan arah seluruh hubungan. Nah, ini seperti kemudi kecil yang menentukan arah kapal besar. Ya. Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Tahukah saudara? Kata yang lembut itu bisa menjinakkan badai dalam rumah tangga. Wow, kata yang lembut itu bisa menjinakkan badai. Wow, kalimat sederhana aja itu bisa menahan semua amarah. Seperti kalimat terima kasih. Ini bisa menyelamatkan hari yang buruk, saudara. Ya, karena mungkin yang kita ajak ngomong tuh hanya pingin dengar ucapan terima kasih. Kata-kata yang membangun itu gratis, ya, tapi dampaknya tak ternilai. Cintamu itu diuji bukan hanya lewat perbuatan, tapi juga pilihan kata. Komunikasi bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling peduli. Saya katakan lagi, komunikasi bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling peduli. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kata-katamu bisa jadi pupuk atau racun dalam pernikahan. Jadi Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saat emosi naik, kasih dalam kata-kata justru jadi penyejuk. Jadi penting menjaga perkataan, saudara. Kemudian doakan pasanganmu setiap hari. Doa itu kekuatan pernikahan kudus. Berdoalah bersama untuk satu sama lain, terutama saat hati mulai lelah. Keluarga yang berdoa bersama ini bertahan bersama. Saya ulangi, keluarga yang berdoa bersama, bertahan bersama. Betapa pentingnya doa. Jadi jangan pernah sampai Anda tidak
eh, tidak tidak berdoa karena itu kekuatan pernikahan. Kita perlu mendoakan pasangan kita, bahkan ketika pasangan kita ini menyakiti hati kita, bahkan ketika kita sangat lelah, bahkan ketika kita nggak tahu mau ngomong apa lagi, saudara. Doa adalah bentuk cinta yang paling jujur. Jangan hanya mencintai pasanganmu di depan altar, cintai dia juga di hadapan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 27 berkata, Aku telah berdoa untuk anak ini, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jika Hana demi seorang anak, kita juga bisa berdoa demi pasangan yang Tuhan percayakan. Dan kalau seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. 3 tali lembar tak mudah diputuskan. Tali 3 lembar ini adalah suami, istri, dan Tuhan yang dikuatkan lewat doa. Doa adalah kekuatan pernikahan. Doa itu seperti pagar hidup, saudara. Bukan hanya menjaga dari serangan luar, saudara, tapi juga menjaga hati tetap lembut saat dunia mulai mengeraskan perasaan. Jika cinta adalah rumah, maka doa adalah atapnya. Bayangkan rumah, ada atapnya. Doa itu begitu penting, melindungi dari panasnya ego, dari hujan rem, dari hujan konflik ya, saudara. Yang ketiga, beri ruang bertumbuh, bukan menuntut sempurna. Maksudnya gimana? Cinta kudus itu bukan mengikat aturan dengan aturan-aturan diikat gitu ya. Bukan, saudara. Tapi itu membebaskan untuk bertumbuh dalam kasih Kristus. Filipi 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan baik dalam kamu akan meneruskannya. Jadi saudaraku, cinta itu seperti merawat tanaman, proses bertumbuh. Kita tak bisa memaksa tunas langsung berbunga. Yang bisa kita lakukan adalah menyirami dengan kasih, menunggu dengan sabar, dan percaya pada proses Tuhan. Mari kita teladani Yesus. Yesus juga memilih 12 murid, bukan yang sudah jadi, saudara. Bukan, dia memanggil yang banyak kelemahan, para nelayan, bukan yang sangat berpendidikan ya. Paling murid Yesus yang ya bukan murid Yesus langsung. Kalau Paulus memang dia sangat berpendidikan, sangat Parisi, berpendidikan, orang Roma lagi ya, berkebangsaan Roma, bangsawan lah gitu ya. Jadi Tuhan juga cinta orang mau dia kelas bawah, kelas atas, kelas tengah, semua dipakai Tuhan. Ya, dengan panggilannya masing-masing ya. Jangan pikir, karena yang dipanggil hanyalah orang-orang bawah. Maka kamu mampuslah kau semua orang-orang kaya. Oh enggak, kamu yang mampus kalau punya pandangan begitu. Maaf, maaf. Jadi kamu juga jangan sombong gara-gara kamu orang bawah merasa kau aja yang dipakai. Tidak. Tuhan cinta semua. Ya, mau kalangan bawah atas sampai yang paling atas, ya semua akan dipakai sesuai panggilannya ya. Jadi Yesus tahu, tapi dia memanggil para muridnya yang penuh kelemahan ini. Yesus mengajar mereka, membentuk mereka, dan memberi ruang untuk bertumbuh. Yesus memberi ruang, maka kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kasih Kristus itu bukan tuntutan, saudara, tapi tempat bertumbuh. Jadilah orang yang menyirami, bukan menghakimi, menopang, bukan membandingkan, memberi ruang, bukan menghukum. Tuhan bekerja lewat proses. Jadi, bukan lewat tekanan Tuhan bekerja, tapi proses. Saya minum dulu ya, saudara. Cinta sejati bukan menuntut hasil yang cepat, tapi merayakan pertumbuhan kecil. Kasih yang menuntut sempurna bukan kasih, itu kontrol. Tuhan memulai pekerjaan baik dalam diri kita, dan Dia belum selesai. Dia bekerja lewat proses. Seperti tadi saya katakan, yang benar itu
Di balik suami yang berhasil, ada istri yang bijaksana dan setia. Dan di balik istri yang kuat dan berhasil, ada suami yang mendukung dan mengasihi tanpa syarat. Pernikahan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana dua pribadi saling menguatkan. Pernikahan tidak hanya membangun relasi sebagai suami istri, tapi membangun cermin kasih Kristus di bumi. Kita bukan hanya mengikat janji di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Dan Dia yang memulai pasti akan memelihara. Rahasia ini besar, kata Paulus, dan rahasia itu dipercayakan kepada semua kita dalam pernikahan kita. Kita jalani dengan kasih yang menyerah dalam kasih dan menumbuhkan dan menyatukan dan menjadi bagian dari rahasia ilahi. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diajarkan dalam pernikahan ini untuk menyangkal diri, menyerah dalam kasih. Dan kami juga diingatkan dalam firman ini Tuhan, supaya kami mengandalkan Engkau, bahwa cinta itu menumbuhkan. Tolong kami, Roh Kudus, bimbing kami. Terima kasih untuk firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, saudara. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.